pada kesempatan kali ini kita belajar tentang materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bilangan berpangkat bulat. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya sebelum kita masuk lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Pak Guru ingin bertanya seputar materi yang sebelumnya. Kalian masih ingat bilangan berpangkat bulat? Itu masih ya? Pasti masih ingat. Bilangan berpangkat bulat itu ada berapa? Ya, ada dua. Bilangan berpangkat bulat positif dan berpangkat bulat negatif. Tetapi biasanya ada juga yang mengatakan bilangan berpangkat bulat itu ada tiga. Bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi ada tiga bilangan berpangkat bulat. Saya ulang, bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat 0, apapun angkanya, kalau dipangkatkan dengan 0, selalu hasilnya 1. Sekali lagi saya ingatkan, apapun bilangannya, kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Oke, contohnya 10 pangkat 0, ya pasti hasilnya 1. Ya, sudah dipahami? Oke, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita masuk di materi selanjutnya, sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Di dalam perpangkatan bilangan bulat, kita juga harus mengenal sifat-sifat pangkatnya. Jadi kita harus kenali dulu sifat-sifatnya. Kalau kita tidak kenal sifatnya, yakin dan percaya kita tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, kita lihat sifatnya. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Saya ulang, sifat yang pertama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Itu sifat pertama. Nah, sekarang kita pelajari dulu sifatnya satu persatu. Kita lihat. A pangkat M ini, A ini adalah bilangan pokok, M ini adalah pangkat. Nah, kebetulan A dengan A sama bilangan pokoknya A. Maka sifatnya kalau sudah sama bilangan pokoknya, walaupun pangkatnya berbeda, maka kita bisa buat seperti ini. A pangkat M ditambah N. Itu sifat yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contohnya. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Kebetulan A bilangan pokoknya sama, 3, tetapi pangkat yang berbeda. Pangkat 3, pangkat 4. Nah, pangkat 3 ini M. Yang ini adalah N. Ini M.
dan N. Maka saya bisa tulis tiga pangkat 3 ditambah 4. Berarti hasilnya 3 pangkat 7. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini dibuatkan variasi soal. Ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, tetapi yang kita utamakan antara perkalian dengan penjumlahan, kita utamakan dulu perkalian. Nah, sekarang kita lihat bilangan pokoknya 5, sudah sama. Berarti saya bisa tulis 5 di pangkat 3 ditambah dengan 2. Ini ya, untuk yang ini. Terus yang ini juga ada perkalian. Jadi kita utamakan dulu perkalian daripada penjumlahan. Sekarang 2, bilangan pokoknya sama, 2. Pangkatnya 3 dan pangkatnya 2. Berarti saya bisa tulis 2 pangkat 3 ditambah 2. Ini hasilnya, yang ini. Baru kita jumlahkan. 5 pangkat 3 tambah 2, berarti saya bisa tulis 5 pangkat 5. Ditambah dengan 2 pangkat 5. Nah, 5 pangkat 5 itu berapa? 3125. 2 pangkat 5, 32. Berarti hasilnya adalah 3157. Sampai di sini ada yang masih bingung atau kurang jelas? Tapi kalau melihat dari penjelasan, saya yakin kalian bisa memahami. Baik, kita lanjut di poin yang kedua, sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini adalah berbentuk pembagian. Ini berbentuk pembagian. Berbentuk pembagian. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya A pangkat M dikurang N. Ini kebalikan dari perkalian. Ini kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian dia ditambah, tetapi kalau pembagian dikurangi. Oke, kita lihat contohnya. 5 pangkat minus 2 dibagi dengan 5 pangkat minus 4 adalah berapa? Nah, sekarang ini adalah A. Ini adalah A. Ini adalah A. Ini juga adalah A. Oke, karena dia berbentuk pembagian, berarti saya bisa tulis begini. 5 pangkat minus 2 dibagi dengan 5 pangkat minus 4 sama dengan 5, karena pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Minus 2 dikurang minus 4. Kenapa minus 4? Karena di sini juga minus 4. Dikurangi karena berbentuk pembagian. Maka saya bisa tulis 5 minus ketemu minus, berarti hasilnya nanti pangkat minus 2
ditambah dengan 4. Berarti jawabannya adalah 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. Contoh berikut. Sama, bilangan pokoknya 4, bilangan pokoknya 4. Pangkatnya 3 dengan pangkatnya minus 5. Berarti saya bisa tulis 4 dipangkatkan 3 dibagi dengan 4 dipangkatkan minus 5 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 5. Oke, berarti saya bisa tulis 4 pangkat 8. Pangkat 8. Oke, jelas sifat yang kedua. Kita lanjut sifat yang ketiga. Di sifat yang ketiga, dia katakan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A dipangkatkan M dikali dengan N. Saya ulang. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A pangkat M dikali N. Maka pangkatnya itu dalam bentuk perkalian. Oke, kita lihat contoh soal. 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti saya bisa tulis, ini perhatikan sifat yang ketiga. 4 3 dikali 3. Berarti saya bisa tulis 4 pangkat 9. Mudah? Mudah pasti. Nah, sekarang contoh yang kedua. Berarti saya bisa tulis 11 pangkat 2 dikali dengan 4. Berarti hasilnya 11 pangkat 8. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat sifat yang keempat. Sifat yang keempat kita lihat. Sifat yang keempat, A dikali B dipangkatkan dengan M. Maka hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soal berikut. 2 kali 5 dipangkatkan dengan 5. Saya bisa tulis seperti ini. 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Oke. Saya ulang. 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut. 7 kali 2
pangkat 3. Berarti saya bisa tulis 7 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kita lanjut di soal atau sifat kelima. Sifat kelima, dia katakan bahwa A per B dipangkatkan dengan M, maka hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Jadi saya bisa tulis begini. 3 per 4 dipangkatkan dengan 2, berarti saya bisa tulis 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Jelas ya? Berikut, berarti saya bisa tulis 7 pangkat 3 per 8 pangkat 8 pangkat 3. Ini adalah sifat-sifat perpangkatan. Jadi kita sudah bahas mulai dari sifat yang pertama sampai sifat yang kelima. Baik, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu bentuk baku. Perlu anak-anakku ketahui bahwa bentuk baku adalah bentuk yang dapat menggambarkan bilangan yang sangat besar dan bilangan yang sangat kecil. Saya ulang, bentuk baku adalah bentuk yang dapat menggambarkan bilangan yang sangat besar dan bilangan yang sangat kecil. Perlu kalian garis bawahi bilangan yang sangat besar dan bilangan yang sangat kecil. Kita lihat. Bentuk baku jika bilangannya lebih dari 10. Banyak bilangannya lebih dari 10. Ini bilangannya lebih dari 10. Itu berarti bilangan yang sangat besar. Ya. Ini adalah bentuk rumusnya. A kali 10 pangkat N. Ini nanti bilangan tersebut kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Tetapi untuk mengubahnya menjadi seperti ini, kita diberikan syarat bahwa A harus lebih besar atau sama dengan 1 kurang dari 10. Saya ulang. A lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10. Dan N elemen bilangan asli. A lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10. Dan N bilangan asli. Jadi kita mau ubah modelnya, bentuknya seperti ini. Ya. Kita lihat contohnya.
Contoh yang pertama itu adalah 600.000. 600.000. Ini adalah bilangan yang sangat besar. Jadi bentuknya kita harus rubah seperti ini. Nah, aturannya mengatakan bahwa A, bilangan pokok A ini tadi boleh lebih besar atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 10. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal tersebut, kita lihat. Kalau saya berikan 600.000 ini, maka syaratnya itu tidak berlaku. Syaratnya itu dia harus lebih besar atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 10. Nah, kalau saya kasih 600, berarti tidak berlaku syaratnya lagi. Kenapa? 600 itu lebih besar dari 10. Sedangkan syaratnya harus kecil dari 10. Nah, saya coba kasih kecil lagi. 60, saya pakai 60. Oh, berarti 60 itu belum bisa dibuatkan bentuk bakunya. Kenapa? Karena 60 itu masih besar dari 10. Nah, sekarang kita coba lagi. Oh, saya coba pakai 6. Masuk tidak di syaratnya? 6 itu lebih kecil dari 10. Oh, masuk. Berarti A itu adalah 6. Jadi saya tulis adalah 6 dikali 10. Ini 10. Ini pangkat N. Pangkat N-nya kita tulis begini. Kita lihat 1. Kita hitung nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pangkat 5. Berarti 600.000 itu bentuk bakunya 6 kali 10 pangkat 5. Nah, mungkin kalian masih bingung contohnya ini. Tetapi mari kita perhatikan baik-baik, kita lihat baik-baik. Pak Guru memberikan contoh berikutnya. Nah, ini lebih besar lagi. Ini 2.354.000.000. Bagaimana caranya? Ini lebih besar lagi. Nah, sekarang sama tadi. Kalau saya pakai 2.354 sebagai bilangan pokoknya terlalu besar. Dia lebih besar dari 10. Padahal syaratnya kurang dari 10. Saya ambil lagi 235. Oh, masih besar dari 10. Saya ambil 23. Oh, masih besar dari 10. Berarti saya pakai 2,354. Oke. 2,354. Di sini posisinya, jadi saya kasihkan koma. Karena kalau saya tulis 23, dia lebih besar dari 10. Padahal syaratnya itu harus kurang dari 10. Berarti saya tulis 2,354. 2,354 ini kurang dari 10. Berarti sifatnya sudah berlaku. Tinggal kita kali, ini kali 10 pangkat berapa? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pangkat 9. Oke.
Jadi 2,354 dikali 10 pangkat 9. Kita lanjut. 2.540.000. Sama juga lagi kita buat. Kalau saya buatkan 254 lebih besar dari 10, tidak berlaku. Saya ambil lagi 25, lebih besar lagi daripada 10. Oh, berarti saya harus tulis 2,5 dikali 10 pangkat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6. Oke, jelas? Saya kira contoh tersebut sudah mewakili, kalian sudah pasti memahami bilangan yang lebih dari 10. Sekarang kita lihat bagaimana kalau bilangan yang sangat kecil. Kalau bilangan yang sangat kecil, maka bentuknya akan seperti ini. Bedanya dengan yang sangat besar terletak di pangkatnya, pangkat minus n. Tadi di bilangan yang sangat besar, lebih dari 10, pangkatnya ini positif. Oke, tetapi aturannya sama. Aturan sama. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut. Tuliskan bentuk baku dari bilangan berikut. 0,085. 0,085. Kalau 0,085 ini kita tidak bisa langsung tulis 0,085. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari 1. Dia lebih kecil dari 1 syaratnya. Padahal tadi dikatakan syaratnya itu A lebih besar atau sama dengan 1. Bilangan pokoknya itu lebih besar atau sama dengan 1. Tetapi bilangan pokoknya ini adalah 0,085. Kita belum bisa mengikuti syaratnya. Oleh karena itu, kita buat caranya seperti ini. Nah, kalau saya ambil 85 bilangan pokoknya, syaratnya tidak memenuhi karena lebih besar dari 10. Oh, berarti agar bilangan pokoknya lebih kecil dari 10, maka saya buat seperti ini. 8,5 dikali 10 pangkat. Sekarang kita lihat. Kita geser komanya ini sampai ke sini. Sampai 8,5. 1, 2. Berarti 8,5 dikali 10 pangkat minus 2. 1, 2. Oke. Contoh kedua. 0,00071. 0,0071 ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena bilangan pokok itu harus lebih besar atau sama dengan 1, sedangkan soalnya tidak sampai 1. Maka kita buat lagi. 7,1 dikali 10 pangkat, kita hitung, pindah komanya. 1, 2, 3, 4. Berarti pangkat minus 4. Oke, lanjut. Ini adalah latihan soal untuk
anak-anakku sekalian agar dapat mengasah keterampilannya dalam menyelesaikan soal bilangan pangkat dan bentuk baku. Silakan kalian kerjakan, kalian kumpulkan, semoga berhasil. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.